warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dengan NIM 23010403. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepanduan kepramukaan. Pada materi ini ada beberapa yang sempat saya jelaskan, yaitu pertama, apa definisi pengetahuan umum, kedua, apa yang dimaksud semapur, tiga, bagaimana sejarah semapur, empat, bagaimana kegunaan semapur, 5. Bagaimana prinsip dan karakteristik semapur. 6. Bagaimana cara belajar semapur. 7. Bagaimana cara pengiriman semapur. Nah, adapun pengertian IPU, ilmu bukan sekadar pengetahuan atau knowledge, akan tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Kedua, definisi semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong atau dengan menggunakan sarung tangan. Informasi yang dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan, namun yang umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera. Selanjutnya, sejarah semapur. Semapur adalah program yang dibangun oleh E.W. Dijkstra pada akhir tahun 1960, seorang ilmuwan dari Rotterdam, Belanda. Pada tahun 1967, Dijkstra mengajukan suatu konsep di mana kita memakai suatu variabel integer untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif atau yang sedang tidur. Tipe variabel dinamakan semapur. Tahun-tahun berikutnya maupun banyak dipakai sebagai primitif dari mekanisme sinkronisasi yang lebih tinggi dan kompleks lagi. Sebagai contoh, monitor Java. Selain untuk hal tersebut, kebanyakan semapur juga digunakan untuk sinkronisasi dalam komunikasi antar device atau perangkat keras. Dalam format paling sederhana, semapur adalah lokasi di dalam memori yang nilainya dapat diuji dan diset oleh lebih dari satu proses. Kemudian, kegunaan semapur isyarat ini biasa digunakan hubungan antara kapal dengan kapal lain atau kapal dengan darat atau sebaliknya. Semapur ini sangat tergantung dengan keadaan cuaca, waktu dan lingkungan serta jarak, sehingga jarang dipakai oleh tim SAR yang melakukan pencarian di hutan atau gunung. Kemudian, prinsip dan karakteristik semapur. Beberapa prinsip semapur, dua proses dapat saling berkaitan atau menentukan proses lain dengan memanfaatkan signal-signal. Sebuah proses akan dihentikan oleh proses yang lain ketika mendapatkan signal tertentu. Titik suatu proses akan menunggu di proses setelah nilai integer menjadi 0. Selanjutnya, sinyal akan dilakukan increment dengan penambahan satu titik. Semapur merupakan variabel bertipe integer yang diakses oleh dua operasi atau min standar, yaitu wait dan signal. Terdapat dua operasi terhadap semapur, yaitu down dan up. Selanjutnya, cara mudah belajar semapur. Untuk memudahkan belajar semapur, kita harus belajar berseri sedikit demi sedikit, ditambah hafalan dan dikatakan titik. Untuk itu, semapur dikelompokkan dalam 7 lingkaran semapur. Kemudian, tata cara pengiriman semapur. Memilih tempat sikap saat mengikuti berita dengan semapur. 1. Pilihlah tempat dengan latar belakang yang kontras dengan warna bendera yang digunakan. Kedua, hindarkan arah sinar matahari yang menyilaukan penerima atau pengirim. Ketiga, sikap badan adalah berdiri tegak, kaki dibuka atau dikangkang. Pada saat tidak mengirim isyarat bendera, disilangkan di depan kaki. Cara memegang tongkat bendera. Tongkat dipegang dengan tangan, jari telunjuk lurus, tongkat tidak ikut menggenggam tongkat. Ini untuk menjaga agar posisi tongkat segaris lurus dengan tangan kita. Selanjutnya, selama mengirim isyarat dengan tangan dan lengan, dijaga tetap lurus dengan tongkat bendera. Gerakan bertumpu pada sendi peluru di bahu.
Kemudian kirimkan isyarat dengan mantan dan jangan ragu-ragu. Biarkan gerakan yang tidak perlu dan membingungkan titik apabila isyarat yang hendak dikirim lupa. Tetaplah berhenti pada huruf terakhir, pikirkan hingga teringat kembali dan baru lakukanlah gerakan selanjutnya. Usahakan bendera tidak terlipat pada tongkatnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.